Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kasih Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumeneb, Tim 9 Asesor PAN SM Jawa Timur, Bapak Ibu Pengawas Man Sumeneb, yang kami hormati Bapak Kepala Man Sumeneb, Bapak Kepala Usaha Man Sumeneb, Pengurus Komite Man Sumeneb, dan Bapak Ibu Tim Pengembang Madrasah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam acara visitasi akreditasi Man Sumeneb Rabu 10 Mei 2023 dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Marilah kita awali acara pada hari ini dengan pembacaan suratul Fatihah yang pahalanya kita khususkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ala hadhihi wa fi kulli yadin sholihah. Al-Fatihah. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya, Himne Madrasah dan Mars Madrasah dipandu oleh Ibu Mardiah. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin disilakan duduk kembali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sangat saya hormati Bapak Kasih Pendidikan Madrasah Kabupaten Sumeneb, para sepuh yang sangat saya banggakan, Bapak Kepala Mak Sumeneb beserta seluruh Dewan Guru, Bapak Pengawas yang saya banggakan. Syukur Alhamdulillah pada pagi hari ini kita mendapatkan rahmat dari Allah berupa sejuknya udara di pagi ini. Mudah-mudahan ini bagian dari kesejukan nanti di proses visitasi kita. Penuh persahabatan dan persaudaraan. Kita tidak identik dengan irjen atau audit eksternal tentang kualitas lembaga ini. Salawat wassalam kita sampai haturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, para sahabatnya dan seluruh umatnya yang istiqomah di tiba Rasul. Mudah-mudahan kita termasuk umat yang mendapat syafaat dari Allah. Pertama, ucapan jazakumullah khairan katsiran, karena itu ucapan terbaik yang diajarkan bagi Rasul, bagi orang-orang yang telah berbuat baik kepada kita, di atas syukur kasiron atau matur sakalangkau. Itu jazakumullah khairan katsiran saya ucapkan sebagai penghargaan, apresiasi terhadap kami berdua yang disambut luar biasa. Bahkan Bapak Kasih berkenan hadir, Bapak Pengawas membersamai kami luar biasa ini. Mudah-mudahan silaturahmi ini membawa manfaat, ahsan dan manfaat buat kita bersama. Pertama kami ingin memperkenalkan kami dari tim asesor tim 9 Bapak yang ditugaskan Bank SM Jawa Timur, di mana untuk tim 9 ini bertugas di 2 daratan dan 1 lautan. Lautannya ini Pak yang dibina ya. Walaupun kami sudah 2 kali kesampaikan, tapi deg-degan karena jadwalnya dimundur. Catatannya karena cuaca lah itu. Sebagai orang daratan saya juga deg-degan ya. Apalagi nanti nyampe dari Sapekan masih ke Sepanjang. Kata teman kami di Kangean, Ustadz Misran, itu sepanjang Pak. Memang panjang dari Sapekan gitu. Kami perkenalkan diri bahwa sahabat kami ini Bapak Mawardi SAG MPDI, beliau pengawas di kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung. Jadi bahasanya terekam tinggi. Saya termasuk orang naturalisasi di Madura Bapak, karena aslinya saya Bojonegoro. Jadi di Kecamatan Kapas, perbatasan langsung dengan kota. Jadi di tahun 1994 kami mendapatkan SK, tidak tahu diterima di Bojonegoro tapi SK-nya di Bangkalan. Alhamdulillah sekarang sudah 28 tahun, jadi sudah sah Pak jadi warga Bangkalan, karena 3 tahun lebih dari usia saya lahir di Bojonegoro. Saya ditugaskan di usia 25 tahun. Sekarang sudah 28 tahun, berarti lebih lama saya di Bangkalan 3 tahun, sah naturalisasi saya. Tapi itu lagi-lagi itu, walaupun saya sudah mendapatkan pendamping orang Madura, tapi aksen saya tidak bisa hilang Pak. Masih kejawa-jawaan. Gaya ngomong Madura tapi ketemu sampai Jawa mana Pak? Gak bisa bergaya saya karena aksennya sulit sekali. Ngomong kanji, SD kepancin aja saya, lidah saya mulak-malik ini kepancin. Masih kelihatan aksen.
Tapi saya bersyukur bahwa kita sama-sama alhamdulillah kok Kementerian Agama ditugaskan di Kementerian Agama. Nah ini bagian dari tentunya Mbak Khairuddin ini yang banyak berdoa dapat asesor dari sama-sama Kementerian Agama. Sehingga suasana nanti ya seperti dikunjungi saudara sendiri. Mudah-mudahan. Soalnya kemarin itu begitu pembukaan ini teman-teman di SD Kepanjen itu nyerutang semua Pak. Pegang gitu ya. Kok suasananya jadi kaku begini ya. Perlu saya cairkan. Akhirnya tak ajak senyum semua itu. Jadi mohon izin kami tugaskan untuk memotret Pak. Mudah-mudahan nanti seperti uji kalah Pak, lebih indah dari aslinya. Itu semboyannya uji kalah. Tugas kami hanya memotret Pak. Kalau sudah memotret ya yang warna merah ya tetap merah, yang kuning ya kuning, dan itu dibuktikan melalui tugas kami verifikasi, konfirmasi, kemudian divalidasi. Jadi kami disuruh verifikasi ke sini untuk ngecek kebenaran data dan dokumen yang sudah diunggah, yang luar biasa banyaknya. Kami sudah cek dan tahapan itu namanya telaah dokumen, sudah bagian dari itu. Kami sudah cek, alhamdulillah bagus cover-covernya. Jadi saya ini senang Pak karena sudah alhamdulillah sekolah-sekolah besar pernah saya visitasi, MAN 2 Gresik, kemudian tahun kemarin ini SMA Semen Gresik. Sama-sama punya tulang yang kuat, beton, kokoh. Apalagi Semen Gresik itu, kokoh tak tertanding. Nah, punya background dana yang kuat, jadi di situ kami mendapatkan tugas kemarin itu alhamdulillah juga berjalan dengan bagus, dan hari ini pun kami mendapatkan tugas selevel dengan itu Pak. Kokoh tak tertandingi juga ini. Jadi tampilan pertama kami masuk subhanallah, man kita ini betul-betul diperhatikan oleh Kementerian Agama dan rata-rata memang bagus pengelolaannya. Dan hari ini kami mau memverifikasi, kemudian saya konfirmasi betul Pak ini. Jadi hal yang kecil misalnya 140, saya betul 140, betul datanya mana ini dari kepala TU. Kemudian kami konfirmasi mana buktinya ini Pak beserta ijazahnya. Terus katanya linearitasnya 100%. 140 ini linear semua. Nah ini perlu kita cek ijazahnya. Nah itu namanya proses yang namanya kita konfirmasi. Setelah benar keabsahannya kita akui dengan validasi, diberi nilai yang sama dengan yang dicatat dalam dia data isian akreditasi 4, level 4 yang kita samakan dengan level 4 setelah kita validasi. Jadi tugas kami hanya seperti itu Pak. Hadir kami selama 2 hari seperti itu. Untuk tahap awal mohon izin Bapak nanti. Jadi teknik penggalian data kami menggunakan 4 strategi atau 4 langkah, 4 cara. Yang pertama telaah dokumen. Kami 2 hari sebelum hadir di sini sudah merambah dunia maya, di dia sampai dan data unggahan itu sudah kami periksa. Alhamdulillah lulus Pak. Lulus di situ sudah lulus. Di 2 teman kami ada 10 unggahan yang salah kamar katanya Pak Mawar. Karena kerjanya operator itu kalau sudah level tinggi jam 3 nggak tidur itu kadang error Pak. Nah, jangankan teman-teman asesor ada yang salah unggah Pak. Tagihannya keliru diunggah. Seperti itu salah kamar itu error itu biasa. Gini kita hanya mengingatkan Bapak ini mungkin salah upload begitu, tolong dicek ulang. Oh siap, seperti itu kami sudah melakukan telaah dokumen. Jadi nanti kami buktikan juga telaah dokumen secara lengkap nanti selama
Yang kedua, kami juga akan mengadakan observasi lapangan. Kita cek dan recheck. Betul enggak toiletnya sekian? Kita hitung, betul. Nah, betul enggak ada rumah ibadahnya, UKS-nya, sarprasnya kita periksa semua. Itu kita kemudian validasi. Kemudian langkah yang ketiga adalah kita mengadakan wawancara. Nah, wawancara nanti sudah kami sampaikan kepada Bapak Kepala. Ada komite, ada wali murid, kemudian ada kepala sekolah beserta wakanya, kemudian guru, kemudian tendingnya kita akan wawancara. Kemudian untuk yang keempat adalah angket, di mana ini adalah hak prerogatif dari anak-anak kita yang akan kita laksanakan insya Allah besok hari Kamis. Itu ada angket dan observasi pembelajaran. Dipastikan sudah Pak guru yang ditunjuk sudah. Biasanya kami kayak gini ini baru nunjuk. Jangan Pak Gianto yang ngajar. Spontan langsung gitu. Hari ini karena Tretan TV saya serahkan, monggo pilih dulu tak baiknya Pak Berudin. Yang sudah melanglang buana silakan. Itu bagian daripada Tretan. Kalau pintu toilet sudah apa adanya itu. Daya listrik ya sesuai itu, tidak bisa saya. Kalau sudah pilihan nanti yang kita wawancarai anak juga. Dalam kelas itu saya pilih random. Ini yang ikut wawancara 5 ini. Hari ini juga saya beri rukhsah. Dengan monggo dipilih siswa-siswa yang mampu. Tapi saya yakin bahwa hari ini itu anak-anak ini adalah produk karena pembelajaran tadi disampaikan di itu. Kita mendapatkan amanah sebagai benteng runtuhnya moral. Saya kalau sudah nyanyi ikut lagu itu sedih Pak, bergetar hati. Isok orang begini seperti itu. Madrasah itu sebagai benteng mencegah, sebagai benteng akhir runtuhnya moral kita. Maka nanti akan besok akan kita lihat bagaimana guru-guru di sini membuat anak-anak itu memiliki karakter yang bagus. Itu bisa potret walaupun pertemuannya 1 kali 45 menit atau 40 menit Pak. 1 jamnya berapa? 45 menit. Atau mau nambah tidak apa-apa sampai kamu bisa menemukan bahwa Bapak dalam pembelajaran itu menerapkan pembelajaran abad 21. Barangkali ini gambaran yang akan kami lakukan selama 2 hari. Mudah-mudahan nanti diridhoi oleh Allah SWT. Berdoa doanya Abah tadi mudah-mudahan diijabah dan menjadi bagian dari ruh kegiatan kita selama 2 hari ini. Terima kasih, mohon maaf, al-afumikum, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah syukrunillah salatan wa salaman ala ya Rasulullah Muhammadin abdillah wa bishrafil sadri wa yassir amri wa hukatan min lisani wa bantu. Yang saya hormati, yang saya takdimi Bapak Kasih Lema Adar Kementerian Agama Hukum Benar. Yang saya hormati beliau tim 9 Asesor Badan Akreditasi Nasional dan SN Sekolah Madrasah Jawa Timur. Beliau yang terhormat Bapak Imam Syafi'i Sagi MBDI dan Bapak Mawardi SAG MBDI. Beliau berdua dari Kabupaten Bangkalan. Satu kementerian dengan kita, yang mungkin doanya Bapak Ibu. Doanya Bapak Ibu sama-sama dari Kementerian Agama ya. Sudah disampaikan tadi Tretan TV. Yang saya hormati pengurus komite, hadir Bapak Ketua Haji Nur Hamzah, Wakil Ketua Bapak Ki Mahfud. Bila ini kabinetnya Bapak
Julusmia. Kemudian Bapak Sekretaris, beliau Haji Muhammad Rosnan, ini adalah mantan Kepala Kemenag Kabupaten Banyuwangi. Hadir bendahara Bapak Marsuli, Guru APSN 2 Sumeneb, Bapak Lidito, anggota, dan ada satu anggota juga dari Kepala Desa Pengarangan yang kita tempati. Yang saya hormati Bapak dan Ibu pengawas, ada Bapak Nur Haja dan Ibu Indah dari Indah Wahyuni, Bapak Ibu unsur pimpinan dan Ibu Masyumnet, para wakil, asisten dan kepala atau koordinator dari masing-masing yang tergabung dalam tim pengembang madrasah. Yang sangat mati, lumayan banyak. Semuanya ini hadir adalah tim pengembang madrasah. Puji syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat taufik serta hidayahnya sehingga pada pagi hari ini kita bisa hadir berkumpul dalam rangkaian acara pembukaan penilaian atau visitasi akreditasi Masyumnet tahun 2023, dan insya Allah ini akan berlangsung selama 2 hari ini dengan besok. Salam semoga tetap tercurah dilimpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita semua dari alam kebodohan, alam jahiliyah menuju kepada alam yang penuh dengan nilai-nilai Islam. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama saya menyampaikan banyak-banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua di ruang ini. Wabil khusus kepada satu adalah tim asesor. Saya sampaikan selamat datang di Masyumnet ya. Dan beliau sudah hari keempat sekarang. Hari keempat. Malam ketiga. Alhamdulillah. Jadi seperti yang disampaikan memang seperti taretan TV. Kemudian juga saya sampaikan terima kasih kehadiran Bapak Komite Pengawas dan Bapak Ibu semua yang telah hadir memenuhi undangan kami. Dan inilah ada kegiatan ini adalah kegiatan yang kedua kalinya selama saya menjabat di sini. Ya, jadi ada yang perubahan Bapak kami, Bapak kasih yang kami hormati. Yang hormati dan kami takdir ya. Tadi sudah disebut. Jadi ini adalah yang kedua kalinya selama saya menjabat. Begitu baru menjabat 2017 saya langsung dihadapkan dengan akreditasi. Alhamdulillah nilainya waktu itu A 90 berapa 91 sekian ya. Ya mudah-mudahan pada kesempatan yang berbahagia ini ya nilainya bisa lebih dari itu. Kegiatan ini adalah untuk memotret kita Bapak Ibu setelah kita memotret diri. Jadi ibaratnya kita sudah bercermin tiap hari Bapak Ibu setiap tahun bercermin ya. Nah, sekarang setiap 4 tahun itu ada potretan dari pemerintah ya, yaitu akreditasi. Jadi kita ini dipotret Bapak Ibu, tetangga kita, masyarakat kita memotret kita sendiri juga memotret kita, bercermin diri, namanya evaluasi diri madrasah. Nah, pemerintah memotret melalui badan akreditasi yaitu akreditasi madrasah. Nah, pada saat ini kita akan dipotret, mudah-mudahan yang disampaikan tadi, yang kuning ya tetap kuning, yang merah tetap merah, yang hijau tetap hijau, namun mungkin lebih cerah dari aslinya. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Asisor tadi, mudah-mudahan lebih cerah. Ya, mudah-mudahan tidak terjadi kebalikannya, hijau jadi merah, merah jadi kuning. Mudah-mudahan tidak seperti itu ya. Bapak Ibu yang saya hormati, inilah kerja tim yang dinilai adalah bukan hanya kerja kami kepala, tapi ini adalah
kerja semuanya. Bapak Ibu adalah tim pengembang madrasah. Nah sekarang akan dipotret, dinilai ya. Oleh karena itu apa yang menjadi hasil nanti ya. Dan saya selaku manusia biasa sadar-sadarnya bahwa tak ada gading yang tidak retak. Allah kesalahan, kekurangan, kesalahan itu mesti ada, dan itu yang kami butuhkan masukannya. Ya. Jadi bukan hanya nilai, tapi dari bapak-bapak kita, ya bapak asesor, termasuk juga bapak kasih, ya di dalam membina, kemudian bapak pengawas, komite, kemudian bapak ibu semua, apa yang menjadi kekurangan untuk kita benahi mendatangnya, sehingga nanti meskipun tidak 100% ya, tidak mencapai nilai 100, tapi 99, sekian persen. Mudah-mudahan seperti itu, Bapak Ibu yang saya hormati. Selaku pimpinan madrasah, maka kami akan sedikit menayangkan ya, kalau bahasanya di daftar isian itu yang mungkin profil, mungkin saya istilahkan adalah selayang pandang Sumeneb, mungkin di batu ditampilkan ya. Dibesarkan dikit bisa. Oh iya, jadikan ini. Dimundurkan ya. Iya, kalau dikatakan kalau dikatakan itu ya susah. Bapak Ibu yang saya hormati, sambil menunggu, jadi kami ini alhamdulillah sudah 6 tahun ada di Bandung, dan kami adalah penerus. Jadi sebelumnya, jauh-jauh sebelumnya, bahkan lebih tua dari umur saya, ini sudah ada, cuma namanya saya saja yang berubah. Karena itu, harapan kami apa yang jadi cita-cita dukung para penduduk kita, mudah-mudahan ini bisa berjalan berlangsung sesuai dengan visi-misi daripada Mandiri. Majukan aja menjadi. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, selayang pandang ini adalah rangkuman dari kegiatan Sumeneb, Ibu, dan insya Allah ini ada 200 lebih slide, ada 200 lebih layar Bapak Ibu. Ini saya rangkum dari karyanya Bapak Ibu tim pengembang madrasah. Saya hanya menyampaikan. Jadi di situ disampaikan oleh saya hanya menyampaikan. Jadi ini adalah rangkuman dari kegiatan-kegiatan yang dirangkum oleh para ketua, koordinator, para wakil dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang saya hormati,
Ini adalah tagline-nya Mansumner, religi unggul berseri, berseri itu adalah bersih, sehat, cinta. Dan nanti akan kami jelaskan kenapa religi, kenapa unggul, Bapak Ibu ya. Jadi awal berdirinya Mansumner itu ya, ini diawali 56, saya belum belajar ya, di mana. Ya. Ini namanya PGAP, Pendidikan Guru Agama Partikelir, jadi sejak tahun 1956. Kemudian 1968 berubah menjadi PGAN 6 tahun. Baru pada 1 Juli 92 berubah menjadi Mansumner 92 itu saya masih kuliah Bapak. Man ini berdomisili di Jalan Haji Agus Salim dan kebetulan kepada saya ini adalah komite juga. NSN-nya itu, emailnya itu, website-nya juga sudah ada, insyaallah juga sudah ada di website visi. Ini adalah visi Man. Jadi kalau saya singkat, berintak, beramal, berprestasi, berkreasi dan berbunga. Berintak itu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, berakhlak karimah, berprestasi, berkreasi, berbudaya lingkungan. Dan ini sudah melewati tahapan review. Jadi setiap tahun kita review ya, kurikulum kita review, dan untuk tahun pelajaran 2022-2023 isinya adalah ini, dan ada beberapa tambahan. Yang pertama ini sebelumnya tidak ada, kemudian kami dengan teman-teman itu setelah mereview kemudian direvisi menjadi memunculkan berintak. Kemudian yang berbunga ini awalnya adalah berwawasan lingkungan, jadi bukan hanya sekedar wawasan, tapi kita akan lebih kepada praktek di lapangan. Makanya diubah menjadi berbudaya lingkungan. Dari visi itu, ini yang penting itu visi, jadinya akan menjadi arahan bagi kita. Dari visi itu ada indikator visi, kemudian turun menjadi misi Mansumner. Ini kalau dijabarkan, kalau saya baca semua mungkin setengah hari ini, karena ada 200 slide ini. Ini visi Man, insyaallah Bapak Absesor sudah juga menyimak di daftar visiannya. Misi Man, kemudian ini juga misi Man ya. Dari misi Man itu kemudian turun menjadi tujuan. Nanti tidak kami tentukan, baru tentukan banyak. Dari tujuan itu maka akan berupa kegiatan-kegiatan ya, sasaran kegiatan, dan masing-masing itu untuk di tingkat area itu ada 4 lokal, ada kurikulum, kemudian kesiswaan, ada sarana, dan juga ada humas. Nah, masing-masing itu membawa ini strukturnya ya, struktur Mansumner. Masing-masing ini membawa seperti kurikulum itu membawa ada penyelenggara program SKS. Ini bulannya mana nanti akan kami jelaskan. Kemudian juga penyelenggara Man plus keterampilan, kemudian riset, kemudian program keagamaan ya. Kemudian di kesiswaan ini ada terkait dengan ramah anak, kemudian juga adiyata dan sebagainya. Jadi ini strukturnya Mansumner. Bapak Ibu yang saya hormati, struktur dan muatan kurikulum Mansumner itu sama seperti SMA. Jadi ini adalah SMA, cuma ada ciri khasnya ini yang membedakan. Ciri khas dari Mansumner adalah penguatan di pendidikan agama dan beberapa program unggulan. Apa penguatan pendidikan agama akan kami jelaskan nanti, kemudian program unggulannya apa akan juga kami jelaskan. Bapak Ibu hormati, jumlah peserta didik untuk tahun pelajaran ini 1.235. Lumayan ya. Kami pernah sempat diundang oleh Dirjen karena jumlah siswanya di atas 1.000. Jadi tahun 2000 berapa kami diundang ke Jakarta karena jumlah siswa di atas 1.000 ya. Kemudian ini ya, ini adalah gurunya, kemudian tenaga pendidikannya ya, baik yang tetap atau ASN. Alhamdulillah PNS ada 42, kemudian yang terekrut
K3K barusan 24 yang lulus. Yang sesi kredit itu ada 14. Yang tidak lulus ada berapa? 10 kan? Ini ya Bapak. Untuk ekstrakurikuler itu ada, kalau dia itu 35, yang 32 karena ada beberapa yang diganti. Di dalam keseharian atau dalam pelaksananya itu kita juga melayani anak yang berkebutuhan khusus karena memang amanat pemerintah. Ya. Ini adalah amanat pemerintah. Jadi ada satu anak yang tunadaksa. Ya. Kemudian latar belakang peserta didik kita memang bervariasi bermacam-macam, mulai dari pendidikan, sosial, ekonomi, budaya dan pekerjaannya. Dari segi ekonomi memang rata-rata yang ada di kita ini masih menengah ke bawah, ya. Oleh karena itu ini juga berpengaruh kepada bantuan komite. Jadi kalau Bapak boleh tahu ini apa? Boleh saya sampaikan, komite itu bantuannya hanya 50.000. Itu pun bagi yang mampu, yang tidak mampu ada SPT. Ya. Tapi alhamdulillah teman-teman ini bismillah melayani. Kemudian prestasinya alhamdulillah ya, nanti akan disampaikan di tahun 2023 ini ada sekitar 20 yang prestasi. Kegiatannya ada yang nasional. Memang di akademik kita masih belum banyak berkiprah, tapi alhamdulillah di USN yang saat ini ada 2 anak kita yang lolos ke provinsi. Mungkin di Madura ini untuk UMAN tidak ada yang lolos, UMAN yang Majumner yang lolos. Alhamdulillah. Ya. Ini bahwa pertanda bahwa kita juga peduli dalam prestasi akademik. Minat bakat peserta didik luar biasa. Ya, ini dikembangkan dalam bentuk ekstrakurikuler, ada juga keterampilan, ya, ada juga program-program unggulan yang akan kami bahas nanti. Ya, insya Allah di Jiman Sumber ini agak lengkap. Jiman Sumber ini agak lengkap programnya, kegiatannya. Kalau Bapak Kepala itu mengistilahkan Jiman Sumber ini seperti toserba yang serba ada, toserba yang serba ada. Makanya waktu sambutan dia menyatakan Man Sumber ini adalah man lo maga, lo mau apa udah ada. Ada yang memang mempunyai kemampuan di visual, ya, kemudian ada di auditori, kemudian juga di estetik. Jadi ini kita layani semua, ya. Ada anak yang memang pintar di akademik, ada anak yang pintar di seni, ada yang di olahraga, dan juga anak itu memiliki bakat-bakat untuk skill. Ini adalah budaya yang dirasakan di madrasah, ya. Jadi di pagi itu ada 5S. Salam, senyum, sapa, sopan santun. Jadi kami menyambut, dia pagi menyambut, dan ini adalah dalam rangkaian juga menuju madrasah Bahan. Alhamdulillah, anak kita berusaha dinobatkan sebagai madrasah terbaik, sekolah terbaik tingkat SMA, SMK, MA di Kabupaten Sumeneb. Dapat penghargaan dari Bapak Bupati. Kemudian ini ada Solfurqat. Mungkin Bapak ada ya, ingat istilah ini ya. Solfurqat ini singkatan Pak, karena kita punya program sholat duha khatmil Quran. Ini dilaksanakan setiap pagi kecuali hari Senin, tapi kalau hari Senin itu pas hujan seperti tadi, maka diarahkan ke sholat duha, bukan kalbu obat. Sholat duha khatmil Quran setiap pagi, anak-anak menghatamkan ya Al-Quran setiap pagi. Alhamdulillah. Bagaimana jenisnya? Ya nanti akan disampaikan, tidak butuh banyak waktu. Dan ini disampaikan pada lomba inovasi pengelolaan madrasah 2019 pada waktu itu Pak Nadia lagi galak-galaknya geram itu. Alhamdulillah Mas Yunus sebagai juara 1 madrasah religi tingkat Jawa Timur dengan mengangkat ini Solfurqat ini. Lalu pembinaan Solfurqat meningkatkan akhlak siswa. Ya, ini yang diangkat. Alhamdulillah. Kemudian upacara, kemudian membaca doa setiap mengawali ya. Ini sholat zuhur, sholat Jumat. Di sini siswa-siswanya tiap Jumat tidak boleh pulang sebelum sholat Jumat, karena memang dari teman-teman setelah
Khotib untuk sementara masih dari guru dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima nas bil haqqi wa ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa azim atau tergolong para ahli ulama wabil khusus di Ketua Putih dan sekitarnya dari ulama. Beliaunya masuk pondok pesantren, salah satu pondok pesantren yang sedang ini yang saya muliakan Bapak tim 9 asesor Ban SM Jawa Timur. Alhamdulillah, ini saya kira tidak tanggung-tanggung kalau tim 9 itu maratona motose dan mungkin pengawas kan ini independen mahasiswa terus dosen dan sebagainya. Ini pilihan Pak, tak mungkin ditugaskan di salah satu man ya di Madura apabila tidak motose. Saya yakin betul gitu ya, sehingga Bapak Ibu nanti kan ya selain memang kita verifikasi, validasi ya, konfirmasi dan sebagainya tadi sudah sebetulnya tidak usah dibuka, itu sudah dimulai dengan kepala ya. Informasinya ini sudah satu ini sudah disampaikan Pak, sudah banyak hal tadi banyak tanya dia visit lewat kepala. Walaupun saya sebelumnya ada acara di Mas Guru itu ada WA bahkan dari Pak siapa Pak masih belum dimulai kapan itu saya gitu. Alhamdulillah Bismillah. Selamat datang Bapak asesor yang saya banggakan. Ini satu perjuangan darah terdepan. Saya ingat saya kasih tema karena saya 13 tahun di pengawas, jiwa saya adalah jiwa pengawas. 4 kali terakhir di Kabupaten Sampang saya sebagai asesor juga di Bapak, tapi jauh berbeda dengan yang sekarang. Walaupun aplikasinya itu sama, kemarin dimulai tahun 2017 Pak. 2017 saya asesor di Kabupaten ditugaskan di Kabupaten Sampang. Waktu itu sudah aplikasi, ID-nya sudah penuh. Namun saya kira yang berbeda sekarang. Kalau dulu kan begitu Bapak. Kalau dulu katanya dengan pas standar itu masih 150 Pak dulu. Sekarang sudah dipangkas, tapi luar biasa diaplikasikan betul jadi beberapa nitrogen dan sebagainya. Kami sekarang kita nah, sehingga nanti itu dari Ban SM nasional yang menugaskan bahwa ini sudah ditugaskan lagi dan sebagainya itu. Kalau dulu kami masih juga pakai tesan dan sebagainya. Sekarang kalau sudah nilainya sudah bagus kan ya, sudah kerjanya sudah bagus, otomatis itu langsung ditugaskan kembali. Walaupun itu juga ada perbedaan lagi di Bapak Ibu. Oke, sudah disampaikan tim 9 asesor ASN Jawa Timur tahun 2003 akreditasi pada visitasi ke Sudirman Sumeneb, Kecamatan Satu Sumeneb, Kota Sumeneb dibuka dan bisa dimulai. Kemudian ya dapat rahmat juga Allah Subhanahu wa taala. Sekian kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pengembang madrasah mengucapkan terima kasih dan memohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakai lagunya Uma saja. Nanti mulai sekarang sudah, mohon nanti masukan ini yang kami
nasihat dan kekurangan ini sama sekali tidak ada yang namanya sumbang pembangunan, tidak ada. Yang ada dari Komite itu hanya sukarela pada masyarakat. Yang 50 kali banyak, Pak. Jadi itu yang mau bayar. Mau bayar. Yang tidak bayar kemarin saya beri memang karena di sini kan yang menjadi soal pihak ketiga. Saya beritahu kan bahwa 20% itu dibebaskan. 20% dari mahasiswa itu dibebaskan. Tanpa SKTN atau apa. Kalau kita itu sudah tahu, jadi kita mau masih ngecek ke lapangan. Bisa oh ya, jauh. Cuma alhamdulillah uang yang peruntukannya selama ini selektif untuk infrastruktur pembangunan, kemudian tugas untuk AFBD tidak boleh dikuasai. Untuk mensupport ekstrakurikuler yang begitu banyak. Oh iya, paling banyak itu dari yang 50.000 dari komite ya itu ini Mas, setiap berangkat 5 juta Pak. Jadi kita bantu gitu. Setiap berangkat 5 juta ekstra ya ekstra. Jadi memang kita apa kepada masyarakat juga sedikit menghimbau bagaimana membuat mau bermodel kalau tidak ada modal. Kita gitu. Ya akhirnya yang simpati itu nanti pada kita. Ya Pak, sudahlah. Terima kasih. Jadi ada yang dinaikkan, yang 50 ya oke, yang 100 gimana Pak memulai untuk 50.000? Oh, saya begini, saya hanya cerita. Bapak pernah ketemu bos berapa? Oh ya Pak. Saya itu berapa kali masuk ke dalam tubuh menit sepeda motor. Artinya takut hilang dan sebagainya. Sekarang bandingkan, Bapak nitip putranya 3 tahun, berapa kali datang ke kami? Menyanyikan putranya. Jangan-jangan malah janda ya. Berapa kali? Itu sudah tertawa semua Pak. Jadi mereka merasa simpati. Kita himbau seperti itu. Kemudian saya bandingkan dengan harga rokok. Hampir rokok berapa? 1 hari habis berapa? Bagi. Kemudian sampai bayar berapa ke sini? Menitipkan putranya selama 3 tahun. Enggak sampai seharga rokok saya bilang. Ya itu mereka sangat simpati kepada kami. Perhatiannya juga luar biasa. Jadi meskipun 30.000, ya itu tadi saya katakan barokah bisa berkembang. Bisa 50.000, itu ada yang 75. Maksudnya masih imbal swadaya yang bisa mensupport subsidi silang bahasa. Ya, di sini kan yang penting bagaimana memunculkan semangat mereka bahwa benar-benar uang ini ada buktinya. Jadi kalau Bapak lihat bangunan-bangunan ya ada yang lantai itu bangunan dari kami di kita mesti ada tulisannya dibangun oleh kita. Oh ada. Saya pernah ke sekolah Cina. Iya di Madiun. Itu memang kelas itu ada yang dibangun satu keluarga. Wah, dikasih warga ceng buat satu kelas. Luar biasa. Monitoring pertama visitasi saya di Madiun 2014 itu ketemu SMP miliknya orang Cina. Memang betul harus ada monumen. Saya bilang kepada sekretarisnya, kepada mereka, biar orang-orang komunitas itu ada bersama memiliki rasa puas. Jadi sampai ada buat kelas Iya,
berapa atau rehab ringan sudah? Oh, kalau rehab ringan sangat sering sekali, Pak. Ini rehab beratnya ada. Ya kelas. Ya kelas buat kelas Berapa kelas? Yang kemarin kita buat itu 2 bulan. Kelas 2 kelas 2. Dia kelas unggulan, masa kerja baru 6 tahun. 6 tahun. Itu lebih berpanjang, Pak. Karena komite itu ada yang tidak terikat punya siswa di sini apa enggak? Karena 3 unsur itu bisa bebas. Kalau pendidikan sama ini Thomas ini tidak harus punya siswa di sini. Iya. Murid murni bisa. Dan ini Pak, alhamdulillah cuma 7 orang Pak murid, nggak banyak. Iya, tuh. Sekarang tidak saya turun meninggal. Indonesia merdeka juga tidak banyak. Luar biasa. Mudah-mudahan ini jadi barokah. Kemudian terkait fisik ini yang non fisik ya, tentang kenyamanan pernah terjadi nggak di sini? Orang tua itu bahasa mungkin ke sini. Ada kasus, kemudian anaknya ada kasus di Jakarta. Saya sudah bilang bahwa kalau ada persoalan dan punya wakil adalah komite, tolong melakukan jangan langsung kepada kepala sekolah. Nah, itu karena tugas kepala sekolah itu memintarkan putra sendiri. Saya gitu kan. Mana suruh ngajar, mana suruh dimarahin, mau salah. Saya gitu kan. Jadi komite. Jadi mereka misalnya karena saya itu 3 bulan nggak bayar, tidak apa-apa kalau nggak apa-apa, tidak apa-apa. Saya gitu kan. Saya soalnya pernah trauma. Iya. Saya sebagai pengawas baru saja saya datang di satu lembaga MI di Bangka. Tahu-tahu ada orang yang mukul penjaga sekolah karena dia melakukan persoalan narik anak itu jatuh. Mampur bapaknya nelpon kalau dibanting dibanting sama penjaga sekolah. Lagi seperti itu. Karena saya melihat makanya saya sedih luar biasa memang katanya itu anaknya belajar tidak terima. Jadi memang Tidak dari sini selama 6 tahun. dari sisi sosial memang makanan Betul ya. Jauh beda. Iya. malah kalau tidak dimarahin tidak akan pintar kalau di sini Pak. Ada gerakan sosialisasi anti perundungan di sekolah. Bullying, perundungan. Oh, di sini kan hampir tidak ada Pak persoalan-persoalan membuli itu ya. Kan ya anak-anak itu seperti ramah anak, ramah Iya. Sudah juara kabupaten ya, ya. tidak ada. Nah, semacam itu ada kan ada kegiatan preventif untuk pencegahan. Misalnya ada sosialisasi. Oh iya, itu hanya saya bilang kepada kita gitu. Jadi sebelum dulu 5 menit sebelum negara, tolong disinggung persoalan akhlak. Berarti masuk visi-misinya berakhlak ya, setelah jadi tak berakhlak. Wali murid juga begitu. Jadi ini ada pesan untuk menitipkan pesan moral di awal pembelajaran. Iya. 5 menit ada. Iya, itu urusan ya. di kegiatan prakondisi. Iya, besok orang tuanya lalu dikumpulkan itu pembagian rapor juga sedikit. Karena kami tidak mampu, guru tidak mampu. Saya bilang dari 1337 dengan keadaan guru yang hanya 160. Coba sampai saja punya anak 5 saja sudah leher. Begitu kan? Iya, komite kan setelah kantor kan Iya. kepala Dari Pak Presiden Bali. dada. Dari wali murid. Oh, wali murid. Oh, bendahara sekaligus ya. Iya. Jadi saya kitukan punya anak 5 saja kita tidak kuat sudah marah-marah leher. Ini 1235. Jadi kasihanlah sama guru saya.
Kemudian terkait persepsi masyarakat tentang nilai ujian anak. Iya. Oh, peningkatan apa? Karena ada masa pandemi kemarin 2 tahun. Oh iya, ya. Hanya yang pandemi itu yang bermasalah karena kita akan tidak bertatap muka. Itu cuma dari kepuasan masyarakat menurut saya ini ditandai dengan minat daripada masyarakat untuk masuk. Dari BPDB itu kan luar biasa. Tahun lalu nyampe berapa? Oh, kalau itu 13 rombel. 13 rombel kelas 1 ya. Iya. Per kelasnya 36. 36. Iya, 36. Kali 13 ya. 13. Sebelumnya tidak nyampe 13 rombel. Oh, enggak Pak. Ini ada fenomena apa ini juga nyampe di tentang ini beberapa SMA di Bangkalan Iya. itu kurang pagunya, Pagunya sudah ditetapkan termasuk aliyah Bangkalan itu turun di bawah 1000. Jadi kalau ini masih masuk level Bangkalan 3900-an karena banyak yang di masa pandemi itu gejala sampai di 2023 ini bukan ke pondok. Oh iya. Sehingga anak-anak usia SMA banyak kurang pagu. Termasuk SMA PGRI Bangkalan. Tidak punya murid. Di sini mati suri malah Pak. Tidak punya murid. Nek mati suri masih tidak punya murid. Jadi masih ada nyawanya. Nah yang wilayah dia kan. Kebetulan saya wakil ketua PGRI. Oh. Ini mantan Kebetulan dari unsur pemenang masuk di wakil ketua. Pak Jufri. Pak Jufri Korang. Saya wakilnya Pak Jufri. Saya 3 periode. Nggak boleh masuk lagi. Ya ini saya susah. Beliau mau nyalon. Takutnya jadi nanti ke saya. Jadi ketua. Iya, wakil Pak. Saya kepikiran juga ini kesibukan di kementerian itu banyak. Terima kasih Pak. Ini tingkat kepuasan dari lulusan dan keterampilan khusus boleh kami diberikan gambaran persentase yang diterima di Kapolri. Iya, kemarin ada laporan ini setiap diterima seperti kemarin ada orang kedokteran, ada UI kedokteran juga mungkin Afid itu ya. Iya. Kemudian ada yang juga siswa ke luar negeri ya. sudah pernah ya. Ya, itu dari belakang. Dari belajar itu ya. Amerika berarti. Oh Amerika ya. Ada MOU juga. Iya ada. Iya. Dengan Masih panik ke kita. kemesraan. Iya. Beberapa kan termasuk market diri kemarin ada 65 siswanya yang bisa keluar. 2 orang. Iya, yang bahasa itu. Tidak tahu kan? Nggak nyampe. Jauh. Dari COVID aja. Ini untuk wali murid. Iya, iya. Untuk nakah ya tugas. Sering Pak. Saya sering memang ada tugas dari Ria, apalagi yang waktu daring Pak. Waktu daring tiap hari anak itu kerja terus. Ya dari guru otomatis. Jadi bisa tepat waktu ya. Iya, iya. Tetap tanggal sekian harus install ya install. Visi-visi tadi apa? Sudah dirubah atau masih tetap dari tahun kemarin? Oh, setiap evaluasi kurikulum mesti ada visi yang diubah.
jenengan dihadirkan. Hadir terus Pak. Karena seperti saya informasikan panjenengan, saya dulu kan masyarakat, jadi banyak memberikan informasi tentang kurikulum 13. Ya, Visi misinya. Tadi yang berubah dari tahun lalu secara spesifik. Tadi kan dulu yang nomor 1 Dari iman Takwa ya. Takwanya. Ya. intaknya. Yang terakhir tadi budaya lingkungan. Karena kita kan kemarin masuk adibiyah nasional. Mudah-mudahan karena bulan September ini juga ada penilaian di kemudian lembaga saya. Iya. Lembaga saya juga akan menghadapi adibiyah nasional dalam September. Mohon maaf yang kebetulan yang membawa adibiyah nasional. Bencana saya. Dulu waktu saya menjadi kepala sekolah internasional itu di bawah saya. Dan kebetulan itu alhamdulillah mengembangkan kepada madrasah-madrasah adibiyah. Yang sangat krusial pentingnya adibiyah itu ada di mana? Ada yaitu berbudaya lingkungan itu. Pendidikan berbudaya lingkungan. Memang kebiasaan, karena memang apa-apa ini dari kebiasaan. Budaya itu kan dari kebiasaan. Jadi misalnya sampah, nanti sampah itu tidak dibuat sembarangan, tapi menjadi bahan yang bisa bermanfaat untuk masyarakat manusia. Yang penting kan daur ulang itu daur ulang. Ini gimana antara wujud komunikasi interaksi siswa, guru dan warga masyarakat, bentuknya bagaimana komunikasi sekolah ini dengan antar guru dengan siswa? Kalau dengan guru, komite memang cerita. Kalau ada rapat-rapat guru, dilakukan. Artinya dihadirkan juga untuk memberikan beberapa hal tentang pengembangan lalu di mana. Kalau dengan murid, jadwal resminya berapa bulan sekali? kalau itu guru tergantung kondisi sekolah, kapan mereka apa 3 bulan sekali atau sebulan sekali, itu mesti ada komite diundang. Berarti kehadiran komite di sekolah ini 1 tahunnya bisa dihitung berapa kali? Bisa 5, bisa 6. Jadwal. Bisa 5, bisa 6. Iya. Karena di sini kan ada kantornya Pak. Jadi setiap hari, Nah ini saya belum super observasi. ada di kantornya di sebelah sana. Jadi setiap hari ada pikir. Oh ada pikir Ya, ya? ada dari komite. Ini Pak yang luar biasa ini. Ada dari komite sehingga kalau ada apa-apa kita kan ada WA untuk komite. Grupnya itu. Jadi kalau ada apa-apa, ada yang bersifat internal, ada eksternal. Kalau internal tidak usah menghadirkan pihak sekolah. Jadi berarti ada yang bersifat RHS. Ada pihak, ada kantornya di sebelah. Ada program juga Pak ya? Program yang bisa kami lihat. Iya. Di program mana? Iya, Mohon anggaran dasar, anggaran rumah tangga komite boleh saya ulang. Tahu dulu itu. Ya ada programnya. Programnya Tahun apa? ini kira-kira apa Pak? Di tahun 2023 ini programnya apa? Yang 2023 itu banyak Pak, sudah diselesaikan Pak. Di antaranya pembangunan ringan masuk buat kaca aula Pak. Sekarang Itu belum selesai. seanunya ditangani komite ya? Sekolah nggak tahu apa-apa ya? ya tahu beresnya. Tahu beresnya satu kaku-kaku ya? Iya. Iya.
gitu. Untuk lingkungan selama ini, lingkungan sekolah Ya. dari sisi keamanan, keindahan cukup, atau masih ada yang perlu Pagar udara juga. Sudah. pagar? Ya tidak. Kalau Artinya keamanannya terjamin, Pak. Keamanan terjamin. Kebetulan ketua akademinya itu adalah kepala desa Oh, Pak atau leader. Iya. Nyebut namanya aja orang sudah tidak berani. Alhamdulillah. Namanya kan. Jadi Wartawan aja LRM kalau sama beliau sudah jadi apa-apa beliau mengatakan kira luar biasa. Lengkap ini Pak. Komiternya lengkap. 7 orang Semua pakar di bidang masing-masing. Sekolah dalam pengelolaan sarprasda melibatkan komite kan, untuk pengelolaan perawatan sarpras Selain yang di pengadaannya kan. selain pengadaan untuk Perawatannya. kalau perawatan itu Pak, selama bisa dilakukan di pos, tapi tidak selama ada di pos. Nah, tapi manakala di dalam pelaksanaan pengambilan dari pos itu merasa kekurangan Pak, saya subsidi dari dana komite. Oh, sekolah baru sabar. Iya, contohnya seperti pengecatan Pak, anggaran yang hanya dapat 25, sedangkan setelah dikerjakan ada kekurangan, itu mohon kepada ketua komite Pak komite bagaimana kalau ini pengecatan dilanjutkan? setuju dibayar. Nah, kalau ini sudah mengatakan, ya kalau ini setuju dibayar, saya mengembangkan. Iya, ilustrasinya bagus. Tidak setuju dibayar nggak boleh pribadi dan Iya. pada bendahara. Untuk RKAS terjadinya terlibat. Oh terlibat Pak, karena tidak semuanya bisa dibiayai oleh sekolah. Sekolah hanya terbatas, kalau tidak keliru 1,7. Yang dibutuhkan 3,4. Jadi sisanya itu dari komite. Jadi dihitung oleh komite ini Pak, anak bawah dan dari dengan bendahara. Ya, ini ya. Dari keterbukaan menghasilkan keuntungan. Iya. Dengan sekolah. Saya punya moto, habiskan uang komite dalam rangka untuk meningkatkan mutu sekolah. Habiskan uang komite dalam rangka meningkatkan Mutu sekolah. Karena ada sesuatu yang tidak bisa dibayar, ini produk karakter anak Pak ya, dan prestasinya. Untuk bimbingan konseling selama ini dari guru-guru DKI Efektif menurut saya Pak. Saya akan sering bertanya kalau ada persoalan anak, bagaimana prosedur mekanismenya. Kan tidak semuanya yang baik itu dasar hukum yang bagus itu mencerminkan sesuatu akan menjadi bagus, tapi prosedur dan mekanisme. Tapi saya melihat teman-teman kita itu bukan banyak yang perempuan, jadi cara-caranya humanis. berapa layanan Pak, yang diberikan di sini? Oh, saya kurang tahu program. Memang targetnya didikan untuk meningkatkan Oh itu. edukasi sosial, pendidikan berkarir. Ada karir dia mau melanjutkan sekolah. Iya, ikan mengarahkan. Iya, bimbingan kesulitan tidak ada bercocokkan dengan teman posisi atau masalah pribadi dia mau curhat. 4 layanan itu kalau itu jalan diberikan yes oke, karena berarti sudah Menurut saya efektif. gitu. Terima kasih Bapak, sudah poinnya selesai. Tadi yang belum saya mendapatkan kelebihan dan kekurangannya. Ya, kelebihan sekolah ini Man ini. kelebihannya bisa saya Karena masuk
termasuk konsumennya ini. Support covid ada yang piket ini luar biasa, nggak mau dusun gimana ini. Merasa diawasi. Iya. Ada tempat aku. Akhlak di atas ilmu Kelemahannya artinya kalau punya kekurangan kan kondisi ekonomi. jadi input paling murid. Jadi kalau masih iman hanya ke bawah menengah ke bawah. Ini yang menjadi pertimbangan kami Ya. untuk menyampaikan sekolah ini dulu, karena harus tahu keunggulannya apa yang itu kita gali selama 2 hari ini. Penggalan pertama dari komite ini apa yang dijaga unggulnya itu ada di mana, itu ya kita coba kami gali. Matur nuwun. Saya terima kasih. Mohon maaf mohon maaf saja Bapak. Ada kekurangan kekepalan seorang yang cukup gini. Ada yang saya dapat informasi yang luar biasa Pak, tentang tiketnya komite ini luar biasa. Ini perlu kita support kepada rekan nanti yang visi Pak. Bapak silakan nanti Kami penasaran juga nanti kemudian ada struktur di sana, observasi lapangan. ada program, ada struktur. Saya akan cerita ke teman pagarnya ini ada pintunya. Jadi putar masih di Bukan, dianggap pikir bagaimana? Anggap ya. Pikirnya saja Bahkan sholat Jumat wajib wajib kepada teman. kepada Pak Banyuwangi wajib sholat Ini gampang ya. Anggap ini sedikit gitu Pak. ini loh, merasa kata orang Jawa handal ini memiliki lembaga, bukan hanya sebagai komite secara struktur, tapi merasa memiliki ini rootnya dan ini bagian dari komite. Katanya Bapak Kepala tamu anak saya. Jadi walaupun tidak tiket resmi, saya ke sini. Jadi memiliki jiwa daya walaupun itu penting 10 tahun, tapi jiwanya dipakai negara. Untungnya itu Bapak, katanya Bapak tadi ini anggota temannya Pak anggota komite itu jadi semua Yang pengalaman, dua semua ini. yang pengalaman bisa mensupport dan memiliki power. Termasuk ahli pendidikan Kalau Bapak Kaki jelas. SMP SMA Tidak dilakukan. tidak dilakukan lagi. Dan saya terima kasih menghadiahkan dan Ada teknik kuasa. Saya
kira-kira apa masukan terkait dari sisi kelemahan dan keunggulan yang harus kalau misalkan kelemahan sepertinya lebih ke keunggulannya saja. Mulai dari ini sangat pesat, mulai dari masjidnya yang masih belum, terutama di bidang pembangunan ada program baru di masjid seperti community dan juga ada program lainnya mungkin saya ketahui. Dari sisi Satpas karena merasa ada sangat posisi pada waktu dengan sekarang itu kan sepertinya sangat jauh. Sama Mas Dayat sudah punya anak dititipkan di sini kan. Kita akan bangun begitu. Saya butuh pengakuan itu. Pasti kita mengajarkan sekolah ini menjadi lebih baik. Untuk lulusan di 2017, lulusan tahun 2017 saya rasa sangat mengetahui bagaimana perkembangan mulai dari tadi yang di dalam belakang dulunya masih sempat berluka, kemudian bagaimana kita dulu ketika masih itu aplikasian surat Tuhan setiap harinya masih tahap perkembangan, masih tahap pembelajaran bagaimana lembaga ini memberikan pelajaran kepada siswa dan itu menjadi habit atau kebiasaan. Jadi kita sangat tahu betul bagaimana ketika kita melihat secara fisik saja kita tahu betul bagaimana keterampilannya. Wah sudah ya. Keterampilan ini yang terbaru ya. Ya. Karena saya tahu prosesnya belum lama. Sebelum masuk saya juga pikiran dulu saya ingin mencari pengalaman di sekolah kota dan kebetulan masih ini adalah masa yang satu-satunya yang masih berbasis negeri. Jadi saya mencoba untuk terjun ke sini. Namun walaupun di sini berbasis negeri, tapi fasilitas yang saya inginkan sebelumnya di sekolah-sekolah sebelumnya saya dapat di sini seperti halnya ekstrakurikuler, saya juga aktif di ekstrakurikuler seperti band, teater dan juga saya sering bergabung dengan anak PKR walaupun saya bukan anggota PKR sendiri. Bahkan saya pernah ikut batra PKR di sini. Nah dari batra itu saya bahwa saya termotivasi sehingga ada anak PKR yang mengajak saya untuk ikut ke radio PKR kalau nggak salah dulu ya kan. Radio ini saya pernah diundang sama saya untuk mengisi di radio kurang lebih 2 kali dan itu saya punya basicnya dari batranya PKR mulai dari pelatihan kepemimpinan cara berbicara di depan itu bagaimana dan juga selama saya ikut ekstra teater di sini alhamdulillah pernah mendapatkan dan itu untuk pertama kalinya kita pentas absurd Bapak pertama kali pentas absurd dan langsung mendapatkan pementasan terbaik se-Jawa Timur di Semansau waktu saya kelas 2. Nah kemudian untuk pengalaman di band sendiri alhamdulillah karena saya juga sambil belajar di sini di band itu saya pernah tampil di festival Sumber walaupun saya tidak mendapatkan juara pas waktu itu setidaknya saya mendapatkan pengalaman baru. Pengalaman saya ya sudah pintar itu sudah luar biasa. guru terbaik. Dari unsur apa? Sekarang putranya atau putrinya di kelas berapa? Oh sudah ya. Menurut Bapak, putrinya atau putranya dari sini dari sisi prestasi dan akhlaknya bagaimana? Alumni tahun berapa? Dengan alasannya menitipkan di bulan ini. Gurunya gimana? Gurunya
Itu semuanya dari instansi rapor bukan yang kedua itu jalur KIP. Jadi merasa terbantu sekali ya setelah di sekolah Kardiman bisa masuk Brawijaya yang itu sekolah masuk elit, sekolah elit. Ya ini apapun Pak kenyataannya, kalau masuk visi kudu pinter memang caranya. Kalau nggak pinter nggak masuk sana. Selamat Bapak, ini apresiasi kami dan berkah tentunya. Terima kasih Mas, Mbak, Ibu, Bapak, saudara-saudara, mudah-mudahan kita semua diberi kemudahan, kesuksesan semua di semua ini dan semua imbas dari sekolah di agama ini kalau keselamatan dunia. Maaf, Bapak, Pertemuan ini Assalamualaikum dikembangkan dan dibesarkan oleh terus provokasi nih Mas Dayat itu. Ya. Sudah kelihatan. Pernah belajar ilmu pedagogi andragogi. Matur nuwun Pak bisa. Itu. Nggih asli Jawa. Bojonegoro Pak. Daerah dekat-dekat Jawa Tengah nanti ngomongnya agak lembeng. Medoknya nggak bisa hilang. Tempatnya banyak ya, ada Lamongan. Wong Kamal itu. Mohon izin Bapak bisa saya teruskan lagu. Warga Satgas, warga Wapis, oke, boleh kami dia. Mohon izin Pak Kepala Keliling. Sampai sama Bu Wiwi seperti jawabnya. Beb, mana Beb? Langkong ya? Langkong. Makasih. Masih beket TV sebelah 2021. Lulusannya dari berapa? 2022. Alhamdulillah Pak, 2022 ya. Sekarang udah jadi tenaga pendidik.
Di mana? Di SD Negeri Gading 1. Ya, mari Bapak. Vamos,